warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok B1.4 yang akan membuat simplisia dari bahan baku, yaitu yang pertama kulit batang, daun kelor, dan daun tapak liman. Pun anggota kelompok saya, yang pertama saya Mas Ayu Kirana, yang kedua Lis Marwati, yang ketiga Maria Magdalena Erika Sola. Simplisia adalah bahan alam atau bagian bahan alam, tumbuhan ataupun hewan yang dipergunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun juga, kecuali pengumpulan dan pengeringan. Berikut merupakan klasifikasi dari tanaman tapak liman dan kelor. Daun tapak liman merupakan tanaman liar yang masih jarang dibudidayakan dan khasiatnya jarang diketahui oleh masyarakat. Namun ternyata daun tapak liman sangat-sangat bermanfaat di bidang kesehatan, contohnya dalam mengobati eksim serta bisul. Kemudian tanaman kelor. Tanaman kelor banyak sekali manfaatnya. Selain bisa dimakan, tanaman kelor juga memiliki batang yang sangat berkhasiat bagi kesehatan. Kulit batang kelor sangat ampuh untuk menetralkan raun ular dan kalajengking. Dari situ kita dapat menyimpulkan bahwa kulit dari batang kelor memiliki ekstrak yang sangat bermanfaat dalam menetralkan racun. Pengumpulan bahan simplisia. Kapan waktu yang tepat untuk melakukan pengumpulan harus diketahui dengan baik karena menentukan kualitas simplisia. Pengumpulan tumbuhan liar kadang kala terpaksa dilakukan, terutama untuk sumber bahan alam yang langka atau belum dibudidayakan. Contohnya seperti tanaman yang akan kami jadikan bahan simplisia kali ini, yakni tanaman daun tapak liman dan tanaman batang kulit dari tanaman kelor. Sortasi basah. Simplisia hasil pengumpulan atau pemanenan tidak dalam kondisi bersih, sehingga harus segera dilakukan sortasi basah yang bertujuan agar mengurangi kontaminasi mikroorganisme ataupun pengotor lain yang merupakan bagian tanaman yang tidak dikehendaki yang tercampur pada waktu melakukan panen, misalnya seperti daun dari tanaman lain, ranting, dan bunga. Kemudian pencucian. Proses pencucian dilakukan menggunakan air yang cukup bersih dan dilakukan beberapa kali agar simplisia bersih. Pengotor yang larut dalam air biasanya dilakukan pencucian dengan air yang mengalir. Harus diingat bahwa air yang digunakan juga tidak terbebas dari mikroorganisme. Contohnya seperti industri herbal yang umumnya melakukan pencucian ulang terhadap simplisia guna meyakinkan kebersihan simplisia yang akan diproses selanjutnya. Lalu tahapan selanjutnya adalah perajangan. Proses perajangan atau pengecilan ukuran dilakukan dengan maksud untuk mempermudah proses-proses selanjutnya, yaitu pengeringan, penyimpanan, dan penyerbukan atau penggilingan. Lalu proses pengeringan. Pengeringan simplisia dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan kandungan air, kelembapan simplisia, pencegahan tumbuhan jamur, bakteri, menghentikan reaksi enzimatis, ataupun perubahan lain yang mungkin terjadi, sehingga kualitas terjamin. Simplisia kering lebih mudah untuk dilakukan atau diproses ke tahapan yang lebih lanjut, seperti penyerbukan ataupun penggilingan, dan agar lebih mudah dalam penanganan pengemasannya. Kemudian sortasi kering. Sortasi kering dilakukan untuk memisahkan benda-benda asing seperti bagian-bagian tanaman yang tidak diinginkan dan pengotoran-pengotoran lain yang masih ada dan tertinggal pada simplisia kering. Proses ini dilakukan secara manual. Lalu penyimpanan. Penyimpanan merupakan faktor penting untuk mempertahankan kualitas suatu simplisia agar tetap terjamin. Diupayakan agar waktu penyimpanan terhindar dari paparan sinar matahari, guna menghindari kemungkinan terjadinya perubahan yang tidak diinginkan pada kandungan kimia. Demikian video dokumentasi dari kelompok kami mengenai pengerjaan atau penanganan dari simplisia. Apabila ada kekurangan dan salah kata, kami mohon maaf. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi setiap orang. Terima kasih.